Mungkin kalau dari logo Projo nanti dari wajah Jokowi menjadi wajahnya gajah misalkan. Ya partai PSI kan partai gajah gitu ya. Nanti logonya Projo bukan Projo lagi ya. Ya Projo nggak apa-apa deh gitu ya. Mukanya jadi muka gajah, bukan muka Jokowi lagi ya. Atau logonya ganti jadi rumput. Selamat malam semuanya. Projo dan Budi Ari akhirnya muncul kembali setelah lama sekali nggak ada beritanya. Setelah tiba-tiba dipecat, tiba-tiba di-reshuffle, masih rapat di DPR tapi sudah diputuskan untuk diganti ya. Dan itu sangat menyakitkan atau mengejutkan sekali. Itulah mungkin yang membuat Budi Ari selama ini itu diem aja. Karena kalau bicara takut salah. Nggak muncul di media. Nah, kemarin muncul lagi mungkin karena sudah siap gitu ya, mentalnya sudah mulai tertata lagi gitu ya. Atau mungkin karena Budi Ari sudah kelamaan nunggu untuk tidak bicara. Karena sebelumnya kan muncul isu gitu ya, atau sengaja dimunculkan isu bahwa Budi Ari akan mendapatkan posisi lagi atau mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi ternyata nggak ada. Udah nunggu kelamaan. Nggak ada nih, ya udahlah ke Solo aja, ke Pak Jokowi. Tapi setelah datang ke Pak Jokowi ke Solo gitu ya, ternyata yang dibahas ijazah palsu, ijazah asli. Jadi bayangkan selama beberapa hari terakhir ini nggak muncul-muncul pasca reshuffle, muncul cuma buat bahas ijazah. Oh, ijazah Jokowi asli, kita sudah lihat tadi ya. Itu kan kayak ngapain? Soal ijazah ini kan sudah diberitakan di mana-mana, dibahas oleh banyak orang. Ngapain Projo tiba-tiba ikut nimbrung? Apa karena udah nggak ada lagi yang belain gitu ya? Apa karena partai-partai lain juga nggak ada yang komentar? maka Projo yang ikut bicara. Ya meskipun kita pahami bahwa tujuan atau maksud Budi Ari dan Projo mendatangi rumah Pak Jokowi itu dalam rangka untuk mengundang dalam acara Kongres Projo pada tanggal 1 November nanti gitu ya. Ya itu masuk akal, logis lah ya, karena Projo dan rombongan dengan staf-stafnya Budi Ari datang ke rumah Jokowi membahas Kongres itu kan masuk akal. Kalau banyak orang datang ke rumah Jokowi cuma untuk ngelihat ijazah, itu kan kayak ya jadi kayak ke kebun binatang gitu ya, mau ngelihat aja masih ke sana, nggak ditunjukin gitu kan. Jadi kayak ke tempat wisata gitu, atau tempat pusaka ngelihat sesuatu. Ijazah Jokowi jadi kayak barang apa ya, barang purba lah yang ditunjukkan hanya kalau pas waktunya dan sesuai tamunya. Kalau tamunya beda nggak ditunjukin. Tapi ya oke lah gitu ya, soal ijazah itu perdebatannya bisa sangat panjang sekali, tapi bagi saya itu lucu gitu. Saya pikirkan matang-matang selama 2 hari terakhir ini. Tidak ada skenario atau cerita kemungkinan dalam sebuah obrolan yang seharusnya penting antara Ormas Projo dan orang yang didukungnya, terus kemudian bisa tiba-tiba belok ke ijazah. Itu gimana? Itu kan sulit untuk kemudian kita bayangkan gitu. Tujuannya kan untuk mengundang supaya hadir di acara Kongres. Tapi kok tiba-tiba nunjukin ijazah? Itu kata pengantarnya seperti apa? Obrolan-obrolan yang dimainkan itu gimana gitu? Sampai nyambung ke ijazah itu kan sulit dibayangkan gitu. Ya karena untuk menunjukkan sesuatu kepada tamu kita itu kan butuh niat yang apa ya, niat yang besar tuh. Kalau ada teman kita main ke rumah gitu ya, terus tiba-tiba kita mau nunjukin ijazah, itu kan kita cari dulu di laci atau di lemari, atau nyuruh orang untuk ambilkan dulu. Itu kan nggak mudah gitu. Itu perlu niat dan dorongan yang tinggi. Nah, niat dan dorongan tinggi apa yang kemudian membuat Jokowi jadi perlu sekali menunjukkan ijazah kepada Projo? Ya karena kan nggak mungkin ijazahnya ada di meja makan yang biasa jadi tempat menerima tamu, kan nggak mungkin. Pasti ya disimpan di tempat lain gitu. Jadi obrolan macam apa yang kemudian membuat ini berakhir kepada
menunjukkan ijazah yang katanya adalah ijazah asli. Dan karena nggak mungkin Budi Ari misalkan nanya, ijazahnya katanya hilang Pak, nggak mungkin gitu. Tapi ya cuma itu satu-satunya kemungkinan yang bisa disampaikan sama Budi Ari dan membuat Jokowi jadi menunjukkan ijazahnya. Ada kok itu, ambil. Ini loh ijazah saya, nggak hilang. Nah, itu kan, itu bisa kita bayangkan. Tapi pertanyaan itu tidak mungkin disampaikan sama Budi Ari. Kenapa? Karena untuk orang yang update berita, itu semua orang tahu bahwa ijazah Jokowi ternyata ada. Katanya gitu ya, dan sudah diserahkan ke Bareskrim kemarin gitu kan. Dia kan nggak mungkin Budi Ari nanya seperti itu. Kalau Budi Ari nanya ijazahnya gimana Pak, asli nggak sih itu, nggak mungkin berani. Kalau sampai dia berani nanya gitu, masuk dia kasus tuh judi online kayaknya. Karena nggak sopan, dia relawan gitu, relawan kok meragukan, kan nggak boleh begitu. Jadi nggak mungkin Budi Ari bertanya seperti itu. Jadi itulah yang membuat saya jadi melihat gimana caranya, sulit membayangkan obrolan antara Projo dengan Jokowi dan kemudian berakhir dengan menunjukkan ijazah. Jadi nggak ada jalannya itu. Jalannya obrolan tuh mentok, nggak ada gitu kan. Apalagi ngelihat dari status sebagai mantan presiden ya, yang bertemu dengan mantan menteri gitu kan. Ini kan harusnya yang dibahas ya urusan-urusan negara, urusan yang penting, bukan ijazah. Oh, ijazah apa? Harusnya ya dibandingkan soal ijazah, ada hal yang lebih penting, misalkan soal reshuffle. Bagaimana soal kondisi Budi Ari setelah di reshuffle, apa yang membuat dia di reshuffle, apakah sebelumnya sudah tahu dan sebagainya. Itu kan mestinya lebih penting untuk dibahas, tapi katanya nggak dibahas sama sekali loh. Kok bisa? Dan yang paling utama dan paling penting sebenarnya adalah masalah judi online gitu. Harusnya Jokowi dan Budi Ari itu ya membahas soal judi online yang sudah membuat belasan orang staf Budi Ari itu sudah ditahan sampai sekarang, dan katanya ada dalam surat dakwaan jaksa nama Budi Ari di sana sebagai penerima dana. Jadi ya itu lebih penting rasanya untuk dibahas dibandingkan soal ijazah yang dampaknya nggak ada gitu. Kalau judi online itu kan dampaknya kepada masyarakat tuh. Emang ada banyak orang yang menjadi korban dan kemudian rusak, bahkan bunuh diri, terlilit pinjaman atau hutang yang sangat besar itu gara-gara pinjol. Kalau soal ijazah Jokowi, ya nggak ada yang terdampak gitu. Ya kalaupun misalkan ijazah Jokowi itu palsu katakanlah, mau ngapain? Presiden udah selesai 2 periode, udah nggak bisa maju lagi, ngelamar kerja juga nggak mungkin gitu ya, jadi pejabat juga nggak mungkin, jadi nggak perlu ijazah juga sebenarnya. Jadi yang perlu dibahas antara Budi Ari dengan Jokowi harusnya ya 2 hal tadi, reshuffle dan judi online. Dan Pak Jokowi juga aneh gitu, ngapain nunjukin ijazah ke Budi Ari? Karena setahu saya dulu Pak Jokowi berjanji akan menunjukkan ijazah ke persidangan katanya. Tapi setelah diminta oleh persidangan nggak ditunjuk-tunjukin. Malah absen, malah nggak datang. Ini ke Budi Ari malah ditunjukin. Padahal Budi Ari relawan pasti nggak minta itu. Ya nggak ada lah relawan yang mau minta ijazah Jokowi mau ditunjukin, pasti nggak ada gitu. Kalaupun ada, itu udah selesai di masa lalu. Kalau dari perdebatan seperti sekarang, ini kan sudah soal keyakinan itu. Orang-orang yang bela Jokowi hari ini itu adalah orang-orang yang nggak pernah lihat ijazahnya. Ya, nah terus Projo yang selama ini nggak ngebelain ijazah Jokowi, ngapain ditunjukin? Apa supaya setelah ini Projo jadi belain ijazah atau gimana? Jadi ya itu nggak logis sama sekali, karena yang namanya relawan itu udah yakin mereka nggak perlu ditunjukin. Justru yang perlu ditunjukin itu ya ke Roy Suryo atau Tifa atau kepada masyarakat yang selama ini nggak yakin. Seharusnya Jokowi yang menunjukkan kepada masyarakat, tapi ditunjukin kepada orang yang sudah nggak perlu gitu. Sudah yakin mau Jokowi bilang asli atau setengah asli atau asli sekali, ya relawan itu pasti ikut ikut telunjuk. Jangankan soal ijazah, urusan pilpres saja ikut telunjuk, pejabat ikut telunjuk. Tapi ya sudahlah gitu ya, terserah mereka. Yang namanya pertemuan gitu ya, bebas saja untuk membahas apa saja. Dan kadang memang di negara ini ada banyak hal yang nggak penting, tapi itu perlu disuarakan terus, perlu dibicarakan terus. Ya karena ketidakpentingan itu di tengah situasi ekonomi yang tidak baik itu menjadi penting.
Karena lebih baik kita bicara hal yang nggak penting daripada bahas hal yang penting, terus kemudian jadi pusing. Ya karena kalau Budi Ari dan Jokowi bahas judi online misalkan, wah pusing mereka. nggak bisa apa namanya ngobrol santai gitu ya, atau bahas soal reshuffle, pusing mereka. Jadi ketika keduanya bertemu ya mungkin supaya nggak pusing, bahaslah hal-hal yang nggak penting, salah satunya adalah ijazah. Dan soal Kongres Projo tanggal 1 November nanti ini menarik gitu, karena posisi Jokowi hari ini sudah bukan lagi presiden, bukan lagi calon presiden, dan itu tidak sama seperti tahun 2014 lalu. Kalau dulu ketika Jokowi menjadi capres dan kemudian Projo itu muncul gitu ya sebagai relawan, itu kan tujuannya demi mendukung Jokowi menjadi presiden dan kemudian melaksanakan presiden sebaik-baiknya 2 periode dan sebagainya. Tapi sekarang kan presidennya sudah Prabowo Subianto, Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden Indonesia, dan kabar terbarunya Jokowi sudah menjadi bagian dari pengurus PSI, dan itu wajar saja karena ketua PSI-nya adalah anak sendiri atau Kaisang. Sehingga posisi Projo hari ini menjadi ya membingungkan gitu, karena kalau Jokowi sudah masuk ke PSI, lah terus Projo ini mau buat apa? Kan? Ya aneh jadinya gitu. Kalau Pak Jokowi sudah menjadi pengurus PSI, masa Projo masih perlu menjadi Projo? Kan ya ngapain, mending ya Projo langsung gabung kepada PSI gitu. Jadi saya punya kecurigaan itulah yang akan terjadi nanti, bahwa di 1 November ketika Projo melaksanakan kongres mungkin akan sama seperti PSI di masa lalu, di beberapa waktu lalu, yang mengganti logo gitu ya. Ya mungkin itu yang akan terjadi, dari mawar menjadi gajah. Mungkin kalau dari logo Projo nanti dari wajah Jokowi menjadi wajahnya gajah misalkan. Ya partai PSI kan partai gajah gitu ya. Nanti logonya Projo bukan Projo lagi ya Projo nggak apa-apa deh gitu ya, mukanya jadi muka gajah bukan muka Jokowi lagi ya. Atau logonya ganti jadi rumput ya, sebagai simbol yang dimakan sama gajah misalkan. Bisa gitu. Jadi ya kita lihat saja, mungkin itu yang akan terjadi, dan ormas relawan ini akan menjadi ormas terbesar milik sebuah partai politik yang sebelumnya tidak pernah ada. Jadi ini menjadi sebuah terobosan yang sangat luar biasa, dan itu akan ya, membuat Kaisang jadi lebih terbantu untuk bisa lolos ke Senayan di tahun 2029 nanti. Dan itu juga akan membuat Gibran jadi jadi lebih mudah untuk maju sebagai capres, karena selain punya dukungan dari partai, juga punya dukungan dari kelompok relawan besar bernama Projo dan Budi Ari. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.